Oke, mungkin in a sense lebih bisa dimasuk logika kan untuk dia bilang karena NATO, untuk NATO ini. Cuma kan ya Putin juga mengeluarkan lebih banyak apa alasan juga kan kenapa dia nyerang Ukraina ini. Ada yang dia bilang karena alasan agama, ada alasan etnis dan alasan bahasa juga gitu. Mungkin kita juga bisa diskusiin ya bagian-bagian itu. Itu itu kan sebenarnya kalau kita lihat betul di situ lebih banyak apa etnis yang berbahasa Rusia. Mm-mm. Ya. Ya, Mm-mm. betul. Dan itu alasan yang sama waktu Hitler memasuki daerah Poland kan. Mm. Ya pakai alasan lumayan mirip. Hitler bilang, iya memang di situ eh, kan memasuki Poland itu bukan langsung ke Poland ya, tapi ke, aduh saya lupa nama wilayahnya. Wilayah itu yang memang isinya itu banyak orang Jermannya, Mm. Mm-mm. Ya. Ya. kan gitu. Mm-mm. Nah, Hitler juga begitu gitu. Putin juga kan sama, Donetsk dan Luhansk itu kebanyakan etnis yang berbahasa Rusia. Tapi kalau kita lihat dari sejarah way back gitu ya, Mm-mm. Rusia dan Ukraine itu sebenarnya kan satu bangsa. Iya, di zamannya, wah itu zamannya Middle Ages banget kan sebenarnya. Di, Tahun 800, tahun 800 itu mm-mm, adalah pertama kali eh, apa yang akan jadi bangsa Rusia itu dimulai. mm-mm, Ya, iya, dari yang saya baca itu eh, orang-orang di daerah sana memilih satu orang Viking waktu itu. mm-mm, Jadi Viking loh ini pemimpin pertamanya. mm-mm, Namanya Rurik oke, untuk mm-mm, jadi pemimpin mereka. mm-mm, Dari Rurik ini inilah mereka menyebut nama mereka Rus. mm, Jadi Rusia kan. iya, Nah, Rurik ini punya anak pengganti namanya Vladimir the Great. mm, Vladimir the Great itu mendirikan Kiev. Jadi iya, Moskow belum ada tuh. iya, itu belum, mm-mm, Iya, Kiev. Kiev dari situlah mereka menyebut namanya Kievan Rus. mm-mm, iya, betul, Jadi orang Rusia yang tinggal di Ukraine, di mm-mm, Kiev gitu mm-mm. kan. Nah, Itu lalu berarti, pada nanti selanjutnya berarti Rusia dan Ukraina itu satu tanahnya di, belum ada perbatasan kan zaman itu mah. belum ada perbatasan. Masih satu, Nah, ya tanah yang besar aja gitu. iya tanah yang besar kan. Mm-mm, Waktu itu yang lebih apa? Lebih punya peran itu daerah Novgorod. Jadi sebelah utaranya Moskow lah, mm-mm, gitu ya. Moskow itu baru keluar Principalities of Moscow itu eh, baru muncul waktu kejadian namanya Tartar Yok, waktu Golden Horde dari Mongol, serangan Mongol ya. Abad ya tiga itu belas ya kalau nggak salah. menguasai, ya abad 13, Mm-mm, 1200 sekian lah mm-mm, pokoknya. mm-mm. Bayangin, di sana udah ribut, di Mhm. Indonesia itu masih zaman Majapahit berarti waktu itu. Iya, iya. Abad Ya kan? 13. Mhm, Nah, iya, di kita lagi rame-ramenya Majapahit tuh. mhm, Di sana kejadiannya begitu. Jadi ini biar biar yang dengar juga, oh ternyata itu seru ya ternyata mhm. sejarah. Nah, waktu Mongol ke sana, pertama dipimpin oleh Batukan, udah bukan Genghis Khan lagi, Mhm, Batukan, diserang, keseluruhan Rusia itu diluluh lantakan, diambil, kecuali Novgorod, karena Novgorod waktu itu mau submit. Lalu nanti lama-lama muncul tuh Kiev, apa, muncul Moskow, muncul. Jadi sampai nanti si Golden Horde-nya kan terpecah-pecah, mhm, ya kan? mhm, Uh, for your information aja, teman-teman, si Golden Horde ini adalah orang-orang Mongol mhm. yang nanti akan disebut oleh orang-orang Eropa atau khususnya Rusia disebut bangsa Tartar. Bangsa Tartar ini nanti akan memeluk Islam, Mmm, ya. oke. Dan jadilah negara-negara yang kita kenal sekarang, Uzbekistan, Kazakhstan dan segala macam lah. Nah Iya, itu tuh orang-orang itu, mhm, dan mereka masih masih serumpun dengan orang-orang yang nanti dari bangsa itu dia kan sudah memeluk Muslim, turun ke bawah dan mengalahkan Konstantinopel. mmm, Jadi itu masih serumpun dengan orang Turki loh.
Mm-mm. gitu. Nah ini, tapi kita bukan membahas itu, kita membahasnya ini nih, orang-orang Moskow itu. Nah, jadi sebenarnya Kiev dengan Moskow atau orang-orang Rusia, Ukraine itu sebenarnya masih satu. Iya. Memang memang ini makanya ada yang bilang ini, uh, Russia without Ukraine itu adalah sebuah pemerintahan. Mm-mm. Tapi Rusia dengan Ukraine Mm-mm. itu adalah sebuah empire, Mm. Iya, iya. gitu loh. Oke. Itu peribahasanya begitu. Jadi kalau kalau kita gabungin Rusia dengan Ukraine, itu adalah empire. Dan memang empire yang dari zaman dulu gitu. Mm-mm. Mm-mm. Iya, tapi yang menarik juga ya untuk kalau bukti paling gampangnya sih sebenarnya kalau kita lihat itu kan mata uangnya orang Ukraina pun mereka masih punya itu foto si Vladimir the Great itu di sana. Mm-mm. Dan ya maksudnya sebenarnya kan nama Volodymyr Zelensky dan Vladimir Putin itu Volodymyr dan Vladimirnya itu derived dari Vladimir the Great ini gitu loh. Oh, dari Masih sama, Vladimir, masih yang orang yang satu sama. Vladimir, yang satu Vladimir kan. Iya, Tapi mm-mm, sama Vladimir sebenarnya. mm-mm, iya, mm-mm. Jadi Gitu. emang perdebatan antara sejarawan itu apakah bangsa Ukraina ini a part of a greater Russia gitu atau mereka itu sebenarnya completely different people gitu kan sebenarnya. Mm-mm. Eh, Kalau kita ngelihat dari konteks sejarah, mereka adalah satu bangsa yang sama. Iya, secara Mungkin suku etnis. yang berbeda, Mm-mm, mm-mm, ya. Mungkin mm-mm, secara suku yang berbeda. Karena sejak Vladimir membangun Kiev sebagai ibu kota, mm-mm. orang Rus ini menyebut diri mereka Kievan Rus. Jadi Iya, kayak orang Rusia yang Kiev kan mm-mm, gitu kan. mm-mm. Iya betul. Yang nanti akan jadi cikal bakal Ukraine gitu. Tapi Ukraine sendiri karena memang uh, letak dia yang di tengah sudah mengalami banyak campur kan sebenarnya. Mm-mm, Ya, kalau berdasarkan sejarah itu udah back and forth tuh. Prusia dulu pernah nyerang ke situ, Polandia, Lituania pernah nyerang ke situ kan, mm-mm. menguasai Kiev gitu, menguasai Ukraine. Jadi Ukraine itu emang udah dari dulu jadi rebutan karena posisi dia di tengah gitu, Iya, iya, strategis sih sebenarnya. Mm-mm, strategis gitu. Udah di tengah, lahan dia subur, terus topografinya relatif rata kan, jadi mm-mm. enak gitu. Mau keluar masuk dari Eropa Barat ke Eropa Timur lewat situ gitu. Iya, iya. Mm-mm. Gitu sih Oke. sebenarnya. Iya, terus berikutnya kan apa klaimnya Putin itu bahwa mereka itu satu agama kan sebenarnya. Dan menurut Ya, statistik juga kalau nggak salah sekitar 74% orang Ukraina pun sebenarnya Ortodoks Timur kan, Kristen Ortodoks Timur gitu. ya, Nah ya. ini juga menarik sih, karena Kristen Ortodoks Timur itu kan suatu bukan apa ya denominasi yang pecahnya udah lama banget kan sebenarnya dari Udah lama. Middle Ages juga berarti termasuknya. Dan Way back sebelum perpecahan dengan Protestan. Jauh. iya, Jadi mungkin iya, teman-teman yang tahunya Kristen itu cuma ada Katolik dan Protestan, mm-mm, di Indonesia kan kemarin sempat ribut tuh. mm-mm, Oh, ada katanya Kristen yang mirip-mirip dengan agama mayoritas ini kan gitu. mm-mm, Manjangin jenggot, sama-sama sholat gitu kan. mm-mm, Uh, enggak sebenarnya itu. Terus yang ceweknya pakai kerudung gitu ya. Kebetulan saya punya temen yang memang dulu saya waktu tahun sekitar 2009, 2010, beliau domisili di Tangerang. mm-mm, Uh, Beliau itu memang sudah Katolik Ortodoks mm, gitu, Katolik Ortodoks. mm-mm, Saya ingat tuh dulu ibadahnya itu di salah satu rumah, di rumah salah satu artis di Indonesia, mm, aktor lawas. mm. Kalau saya sebut namanya pasti tahu lah, cuman saya nggak tahu. Kalau saya sebut namanya nanti beliau nggak ini lagi nggak. Nah anaknya juga aktor, Mm, anaknya juga aktor. Ya, beliau penganut Ortodoks. Gitu. mm-mm, Rumahnya dipakai ibadah. Jadi saya tahu sedikit-sedikit saya ngobrol. Oh gimana sih Ortodoks tuh begini begitu begini begitu. Katolik Ortodoks itu split atau
terpisah dari Katolik Roma yang kita kenal dengan peristiwa Great Schism. Iya, The Great Schism. Great Schism, di mana Katolik Roma mengekskomunikasi Mm-mm. Timur, Iya, Timur mengekskomunikasi Roma kan gitu kan. iya, iya. Ya, buat teman-teman yang Katolik mungkin bisa benerin saya, Mm-mm. eh, tapi ekskomunikasi itu jadi kayak oh kamu bukan anggota gereja lagi gitu, Mm-mm. intinya begitu kira-kira. Dikeluarkan dari gereja. Mm-mm. Ya, dikeluarkan dari gereja. Mm-mm. Gitu. Nah, ini kan saling mengekskomunikasi karena beda pandangan gitu Iya, ya. dan zaman itu untuk mengekskomunikasi itu kan maksudnya a big deal gitu ya, bukan kayak zaman sekarang di Indonesia di mana cabang gereja dan denominasi udah banyak, udah lumayan banyak gitu. Di mana kalau keluar gereja kita bisa pilih-pilih gereja gitu kan. Minggu ini mau ke gereja Betul. mana, minggu depan mau ke gereja mana gitu. Cuman di zaman dulu itu kan ya gereja adanya gereja Katolik gitu. Satu gereja doang. Dan untuk diekskomunikasi dari satu gereja itu a big deal gitu karena berarti eh, nggak masuk dalam gereja yang am gitu. Mm, Iya, betul. mm, Jadi apa kalau boleh saya uh, put it this way gitu ya, kan gereja itu tubuh Kristus. mm, mm. Begitu kamu diekskomunikasi, berarti kamu bukan lagi anggota tubuh Kristus, kan Iya, begitu iya. intinya. Mm, mm, Jatuhnya kemana sih? mm, mm. Dengan kata lain, sedangkan uh, lagi diomongin begini, kalau kalau dalam Kristenan itu kan kamu hanya bisa selamat waktu kamu percaya sama Tuhan Yesus, kan intinya begitu, Iya. bersatu dengan Tuhan gitu. Mm, mm. Jadi seolah-olah ya udah lu mah gereja lu mah masuk neraka lah intinya. Iya, iya. Udah nggak diakuin lah gitu. Mm, mm. Udah nggak diakui gitu Iya. sama gereja yang menurut mereka am itu yang benar itu kan, Mm, mm, yang mm, mm. satu itu. Iya. Nah, sekarang jump forward ke jatuhnya Konstantinopel ya tahun 1453 kalau nggak salah. Dan di tahun itu 1453. dan menurut apa yang saya baca, apa yang saya dengar itu ada teori bahwa kebanyakan dari orang Rusia itu menganggap bahwa pusat kekristenan setelah dari Konstantinopel itu justru pindahnya ke Moskow gitu. Makanya Ortodoks Timur di Moskow kan sangat besar kan sebenarnya dari zaman-zamannya sepanjang sejarah gitu. Itu bahkan sampai Moskow itu disebut oleh Eropa Mm-mm. sebagai the third Rome, Iya. Mm-mm. Roma ketiga. Mm-mm. Kan Roma ke satu Roma, Roma Iya. keduanya tuh Konstantinopel. Mm-mm. Nah, ininya uh, Moskow itu atau ya Moskow disebut sebagai the third Rome Mm-mm. Iya. karena patriarknya kan pindah ke sana Mm-mm. Mm-mm. jadinya. Nah, dan Katolik pada Ortodoks. saat ini itu jadi karena Kristen Ortodoks Timur itu ya maksudnya saya juga bukan Kristen Ortodoks Timur dan saya tahu juga Bapak bukan Kristen Ortodoks Timur dan kita juga nggak ngerti kan sebenarnya hierarki gerejanya kayak gimana gitu. Cuman yang dari saya dapat research itu bahwa hierarkinya itu tetap ada satu pusat kan sebenarnya. Tetap ada ya kalau Katolik pusatnya di Vatikan gitu. Dan ini juga sebenarnya ada pusat gitu. Dan kalau nggak salah pusatnya itu di Istanbul, tetap di Istanbul. Menurut Profesor Nah, Frederick Kagan dari Yale juga. nah ini jadi kalau kalau dari yang saya tahu waktu itu ini kita harus mundur nih kalau Mm-mm. mau nih. Mm-mm. Jadi waktu itu pemimpin gereja itu kolektif, bukan satu, Mm-mm. tapi ada 5 gereja Mm-mm. jemaat yang besar. Itu Konstantinopel, terus Yerusalem, Mm-mm. terus Alexandria, Mm-mm. Mesir, Mm-mm. Rome, Mm-mm. terus satu lagi, aduh saya lupa, ini satu lagi di mana ya? Ya itulah, pokoknya jadi ada 5 lah. Jadi Mm-mm. 5 patriark. Oke. Patriark ini, jadi kalau dari terminologi namanya itu patriark itu jadi kayak sama-sama domba, tapi domba yang pemimpinnya lah intinya Mm-mm. gitu. Jadi mereka nggak mengaku gembala loh. Mm-mm. Mm-mm. Gitu ya. Jadi sama-sama umat, tapi dia yang memimpin lah intinya begitu. Mm-mm. Kalau kita ngomong ke Great Schism waktu itu,
kalau kita ngomongin sebenarnya kalau dari sejarahnya kan kekristenan itu mulainya di daerah uh, uh, Israel ya, Mm-mm. Yerusalem lah lebih ininya lah gitu kan. Di sana ada kepatriarhan Yerusalem Mm-mm. gitu. Nah, jadi murid-murid Yesus ini kan mendirikan gereja banyak-banyak. Nah, tapi jemaat yang besar itu, jadi masing-masing patriark ini bisa di-track Mm-mm. pengajarannya dari mana. Contoh kayak Alexandria ini ngakunya dari Saint Oke. Markus. Mm-mm. Okay. Nah, kalau yang Yerusalem itu dari Yohanes, Mm. Mm-mm. Yohanes dan Petrus. Nah, terus kalau Roma berarti Petrus dan Paulus kan. Mm-mm. Tuh, Petrus dan Paulus. Kalau Konstantinopel kan ngambil dari ini, dari Rome ya. Mm-mm. Satu lagi saya lupa lah. Mm-mm. Nah, dari 5 itu. Lalu nanti Grace Schism karena salah satunya ngerasa bahwa yang satu ini yang Roma, karena ngerasa Romawi waktu itu adalah negara yang paling besar dan menguasai Eropa. Jadi yang Roma ini ngerasa bahwa harus menjadi the greatest among equal. Oke. Ini kan kalimat The first yang among equals. Mm-mm. bingungin kan. Mm-mm. First among equal. Mm-mm. Jadi pertama tapi setara. Gitu. Iya. Itu yang bikin akhirnya jadi pecah. Mm-mm. Terjadilah perpecahan antara ini dulu Katolik Roma memisahkan diri, Mm-mm. yang 4 ini memisahkan diri. Mm-mm. Yang tadi yang bilang ekskomun. Nah, berarti ini 4. Dari 4 ini berkembang lagi ngasih independence istilah. Jadi banyak gereja tuh. Ada gereja untuk bangsa Slav. Slav ini kan berarti Eropa Timur ya. Ya, Eropa Timur. Mm-mm. Salah satunya adalah Kepatriarkan Moskow. Mm-mm. Jadi ada tuh. Terus ada lagi nanti di Orient, Eastern Orthodoxy, Oriental. Jadi di situ ada Ethiopia, ada Syria, ada. Jadi sekarang itu banyak. Nah, masing-masing pemimpin kalau Ortodoks itu memang tidak punya satu pemimpin secara mendunia itu nggak punya. Iya, bukan kayak paus gitu. Dia nggak punya paus. Jadi dia punya paus, tapi bukan paus secara mendunia, bukan. Dia punya pop, tetap punya pop. Iya. Tapi dia itu popnya itu masing-masing gereja. Jadi maksudnya gini, gereja Moskow nih, dia punya cabang kan di seluruh dunia. Di Indonesia juga ada. Ortodoks Rusia di Indonesia ada. Nah, kaum Ortodoks Rusia yang ada di Indonesia, pemimpinnya adalah patriark yang di Moskow. Oke. Saya lupa sekarang namanya siapa, Cyril atau siapa ya, lupa saya. Nah, itu. Nah, yang mungkin di sini ada juga yang ngambil dari Syria misalkan gitu ya, Ortodoks Rusia. Ya pemimpinnya adalah patriark yang di Syria. Gitu. Iya, nah. Antar masing-masing gereja Rusia, Syria, Ethiopia, mereka nggak menuju satu titik yang sama, satu pemimpin secara global nggak. Iya. Nah, yang saya dapat dari si profesor ini tuh, yang Profesor Frederick Kagan ini tuh, bahwa si Ukraina ini udah minta sebenarnya bahwa dia dipecahkan dari patriarki yang di Moskow gitu. Sebenarnya gitu. Dan menurut dia itu udah di-granted sebenarnya, udah diberikan izin itu untuk lepas dari patriarki Moskow gitu. Karena kan ya yang Putin inginkan kan sebenarnya pada saat bawa-bawa isu agama itu jadi suatu identitas bagi bangsa gitu kan, suatu driving force yang sangat besar gitu. Jadi kalau secara teknis bahwa orang Ukraina Ortodoks Timur itu connected dengan Moskow, harusnya lebih gampang kan untuk mempersatukan mereka gitu. Kayak zaman-zaman di Middle Ages di mana Peter the Great, di mana gereja dan state itu intertwined gitu, lebih besar koneksinya gitu sebenarnya. Betul. Itu selalu terjadi karena di masa lalu kita selalu lihat, apalagi
dalam bentuk kerajaan ya, dalam Mm-mm. bentuk monarki, Mm-mm. kita tahu bahwa eh, pada prinsipnya raja itu seolah diberikan legitimasi oleh Tuhan. Semua culture Iya. kita lihat di China dibilang bahwa kaisar itu adalah dapat mandat dari langit, bahkan Mm-mm. titisan. Kan? Mm-mm. Iya. Terus di Jepang kita lihat ini adalah turunannya Amaterasu, Mm-mm. Okami gitu kan. Kaisar Terus Romawi juga. Kaisar Roma, Mm-mm. belum Kaisar Roma kan salah satu title-nya kan pelindung gereja kan, Iya. Mm-mm. salah satu title-nya Mm-mm. gitu. Terus Ratu Inggris kita tahu, Mm-mm. she's the head of the Anglican Church kan, Mm-mm. Mm-mm. Iya. gitu kan, raja atau ratu menjadi Mm-mm. pemimpin dari gereja gitu. Iya. Mm-mm. Di Indonesia juga sama keraton, Mm-mm. gitu kan. Iya. eh, harus punya agama tertentu gitu. Iya, Jadi zaman Middle ya karena Ages. itu Mm-mm. Juga Holy mendapatkan Roman Emperor legitimasi. kan. Mm-mm. Iya, Holy Roman Emperor ya, Mm-mm. Charlemagne Iya, gitu, Charlemagne. gitu sih. Iya. Mm-mm. Cuman kalau ya klaim ini true juga gitu bahwa Ukraina udah pecah dari Patriarki Moskow gitu. Sebenarnya itu lebih apa ya? Ya argumennya bisa lebih ada argumen gitu untuk melawan klaim Putin bahwa agama mereka itu identik gitu. Iya, betul. Mm-mm. Itu mungkin yang diupayakan oleh Zelensky dan teman-teman gitu ya. Mm-mm. Tapi itu kalau misalkan memang sudah digranted, pasti harus ada pernyataan resmi dari Patriark Moskow kan gitu. Iya, iya. Mm-mm. Ya cuman menurut saya gitu ya, nevertheless gitu, regardless tentang apakah etnis mereka mirip dan sama atau agama mereka identik gitu. Cuma kan pada tahun berapa itu? 1994 gitu ya kalau nggak salah atau berapa gitu saya juga lupa. Mereka kan udah bikin pernyataan perjanjian gitu bahwa 91 ternyata baru lihat catatan nyontek dulu sebentar. 91 kan bahwa udah bikin pernyataan bahwa ya Ukraina itu berdiri sebagai negara sendiri kan sebenarnya gitu. Ya, Dan yang tanda tangan juga yang pertama yang pertama mengakui itu Polandia sebenarnya. Polandia dan Kanada. Dan di hari yang sama juga tanggal 2 Desember kalau nggak salah si Boris Yeltsin presiden Rusia gitu. Dia sendiri tanda tangan mengakui Ukraina itu sudah bebas gitu. Sudah menjadi negara yang berdiri sendiri gitu. Dan ya kita tahu gitu dari pelajaran sejarah kita pas SMA atau SMP gitu. Yang dibutuhkan negara untuk menjadi valid kan sebenarnya ya memiliki rakyat, terus memiliki perbatasan, memiliki pemerintah dan pengakuan dari negara lain kan. ya, Mm-mm. pengakuan dari negara lain. De Ya facto dan dan de jure. di situ kan dia udah ada semua itu gitu tahun 91 itu. Pemerintah udah ada parlemen Ukraina, udah ada presiden pertama mereka si Kravchuk kalau nggak salah ya namanya. Udah ada juga rakyat dan udah ada perbatasan, udah ada pengakuan dari negara lain termasuk Rusia gitu. Ya meskipun bukan Putin, cuma kan tetap aja gitu. Binding kontraknya mah tetap gitu. Iya, eh, kalau secara eh, fakta begitu sih kita nggak bisa ngomong ya. Mm-mm. Eh, Intinya kalau kita ngelihat dari perang ya, alasan apapun kita tidak Iya, bisa benarkan iya, sebenarnya. iya. Betul nggak? Mm-mm.